Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Dan kali ini materinya adalah toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan pengertian toleransi. Pengertian toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, pendapat, dan lain sebagainya. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Macam-macam toleransi. Pertama, toleransi antar umat beragama. Kedua, toleransi antar umat seagama. Dan ketiga, toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Pertama, toleransi antar umat beragama, yaitu sikap saling menghormati antar pemeluk agama, antar sesama orang yang beragama, bukan antar agamanya. Antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lainnya bisa saling menghormati. Mereka bisa saling berhubungan dalam bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Tetapi dalam akidah dan ibadah tidak boleh saling bertoleransi. Dalam arti saling menghormati ajaran agama satu dengan agama yang lainnya, itu tidak boleh. Tidak dibenarkan saling menjalankan atau menerima ajaran agama lain dengan alasan toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku, dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan diperkuat lagi
dengan Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kedua, toleransi antar umat seagama, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati antar umat satu agama. Dalam satu agama terdapat berbagai aliran, mazhab, golongan, atau organisasi kemasyarakatan atau ormas. Sikap saling menghargai di antara mereka perlu dijalin agar terpelihara kesatuan dan persatuan sesama pemeluk satu agama. Dan yang ketiga, toleransi antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu sikap saling menghargai antara umat beragama dengan pemerintah, sehingga semakin memperkuat persatuan bangsa. Dengan kata lain, sikap toleransi ini menjadi alat pemersatu bangsa yang dapat menumbuhkan keharmonisan antar umat beragama, antar umat seagama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Para peserta didik sekalian, berikut perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai ajaran Islam. Pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Orang yang berkeyakinan lain pun tidak boleh memaksakan keyakinan kepada kita. Dengan memperlihatkan perilaku berakhlak mulia, insya Allah orang lain akan tertarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperlihatkan akhlak mulia kepada siapapun, termasuk kepada musuh-musuhnya. Banyak orang kafir yang tertarik kepada akhlak mulia Rasulullah, lalu masuk Islam karena kemuliaannya. Kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Ketiga, belajar berempati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bantulah orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan disebabkan hilangnya rasa empati. Ketika ingin mengganggu orang lain, harus sadar bahwa mengganggu itu akan menyakitkan. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Masih banyak lagi contoh perilaku toleransi yang harus kita miliki. Dengan toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati, akan terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Para siswa sekalian, akhirnya harus kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.